Selamat pagi anak-anak kami kelas 5C dan selamat pagi juga bagi orang tua kami yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya silakan berdoa masing-masing sebelum melakukan kegiatannya. Hari ini kita akan mempelajari tema 9 benda-benda sekitar kita. Subtema yang pertama, benda tunggal dan campuran. Muatan bahasa Indonesia tentang yang pertama, menjelaskan isi iklan media cetak. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Yang keempat, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Yang kelima, isi teks iklan media cetak. Dan yang keenam, membuat iklan sederhana. Pembelajaran kita yang pertama menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan memberikan informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Contoh iklan media cetak: koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Tampilan iklan media cetak bervariasi, yaitu yang pertama, ada yang menggunakan kombinasi aneka warna. Yang kedua, ada juga hanya menggunakan tinta hitam dan putih. Yang ketiga, ada yang menggunakan tulisan dan gambar. Dan yang keempat, ada hanya menggunakan tulisan saja. Ayo perhatikan contoh iklan media cetak berikut. Iklan di samping menawarkan mesin cuci merek Resik dengan keunggulan: 1. Kapasitas 10 kg. 2. Mampu mencuci bed clover dan aneka boneka. 3. Tabung stainless steel. 4. Dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Pembelajaran kita yang kedua menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Iklan yang disajikan harus menggunakan bahasa yang komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat pembaca, serta menarik perhatian. Yang kedua, iklan dibuat dengan tujuan mengajak pembaca agar tertarik membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Berikut unsur-unsur iklan. Yang pertama, judul iklan. Umumnya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Yang kedua, isi iklan. Isi iklan adalah bagian yang memuat keunggulan produk yang ditawarkan. Biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Yang ketiga, sumber iklan. Sumber iklan memuat nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Yang keempat, deskripsi produk. Deskripsi produk memuat penjelasan tentang produk yang ditawarkan, seperti keunggulan dan harga produk. Deskripsi juga disertai dengan foto atau gambar agar terlihat menarik. Yang kelima, alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini dibuat untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan tersebut. Ayo perhatikan iklan di samping. Judul iklan Aquada. Isi iklan memuat kalimat keunggulan deposit air isi ulang Aquada yang diproses secara bersih dan higienis dengan melalui 3 tahapan proses makrofiltrasi dan 5 tahapan mikrofiltrasi. Deskripsi produk memuat gambar botol Aquada dan pegunungan sebagai sumber airnya. Pembelajaran kita yang ketiga menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan beberapa jenis,
yaitu yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Yang kedua, iklan undangan. Iklan undangan memuat ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan Festival Kuliner Nusantara. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan memberitahukan imbauan kepada masyarakat. Contoh, iklan keluarga berencana atau KB. Iklan keselamatan dalam berkendaraan. Iklan hemat energi listrik, dan lain-lain yang masih banyak yang kita dengar atau perhatikan ditonton di televisi. Yang keempat, iklan permintaan. Iklan permintaan memuat permintaan akan sesuatu. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima, iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang atau jasa. Contohnya, iklan produk dan bimbingan belajar. Iklan juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, iklan baris. Jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom. 1. Informasi disampaikan terletak dalam kolom-kolom. 2. Berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan, lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Sebagai contoh iklan baris dan contoh iklan kolom, perhatikanlah gambar berikut, di mana setiap baris ada rumah dijual. Hanya satu baris dia ke bawah, kemudian baris kedua disambung lagi rumah dijual yang berbeda rumah yang akan dijual. Sedangkan iklan kolom kita lihat ada 2 kolom digunakan, yaitu promosi Juki R3 paket lebaran. Demikianlah perbedaan dan persamaan dari iklan baris dan iklan kolom dari gambar yang disajikan. Pembelajaran kita yang keempat, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. 2. Kalimat yang digunakan memikat masyarakat. 3. Bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting, seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Ayo perhatikan iklan di samping. Kesimpulan iklan di samping adalah iklan susu yang padat gizi, kaya energi, dan tinggi kalsium, baik untuk anak yang banyak aktivitasnya. Yang kelima, isi teks iklan media cetak. Dalam iklan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Pembelajaran kita yang keenam, membuat iklan sederhana. Pola penyajian dan isi iklan cukup beragam.
Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan, kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan kita iklankan. Pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas pembelajaranmu, perhatikan gambar iklan berikut. Pertanyaan yang pertama, barang atau jasa apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Yang kedua, informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, apa jenis iklan tersebut? Coba jelaskan. Yang keempat, apakah iklan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur iklan secara lengkap? Kamu jelaskan juga. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan harapan anak-anak kami semua mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengirimnya kembali kepada Bapak melalui WA pribadi.